Yang pertama akan saya sampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala kelas 1 semester 1. Untuk komponen-komponen perangkat pembelajaran RPP meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, coba tujuan pembelajaran. Tujuan. Nah, jangan terlalu cepat banget, maksudnya biar kita juga gitu. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media, alat, dan sumber pembelajaran. Maaf, ini double E. Nanti saya hapus. Media menggunakan PowerPoint, gambar atau poster, alat, laptop, spidol, whiteboard, dan LCD proyektor. Sumber belajar, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 tahun 2017, buku LKS Assalam kelas 1, penerbit Usaha Makmur Solo dan alam sekitar. Kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Penilaian hasil belajar, yang pertama atau poin A, penilaian hasil belajar, teknik dan instrumen penilaian diri atau sikap spiritual, penilaian diri, jurnal, sikap sosial, meliputi observasi, kemudian jurnal, penilaian pengetahuan, tes tertulis, pilihan ganda, jumlah soal 5, dan kunci jawaban. Ini untuk lembar LKPD-nya. LKPD meliputi kutipan kompetensi dasar dan materi. Kemudian lembar kerja peserta didik. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan pembelajaran kelas 1 pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi atau pelajaran hari ini, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita lanjutkan kepada pelajaran ketiga. Materinya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, Bapak akan memanggil atau mengabsen. Terlebih dulu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa toh kita harus mempelajari iman kepada Allah? Tujuannya itu apa? Yang pertama, siswa mampu menerima adanya Allah. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menunjukkan perilaku percaya diri sebagai seorang Islam. Kemudian, nah, coba anak-anak amati, perhatikan pada gambar yang pertama ini dibacanya. Yakin Allah itu ada. Nah, yakin Allah itu ada. Kita sebagai seorang Islam, beragama Islam harus percaya dan yakin bahwa itu ada. Allah itu telah menciptakan alam semesta untuk siapa? Untuk manusia atau semua makhluk yang ada di bumi ini. Semuanya ada manfaatnya dari ciptaan Allah itu. Nah, kita amati gambar yang pertama. Nah, di situ ada apa? Ada gunung,
ada pohon, ada ladang, ada petani, ada kerbau. Nah, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Berarti kalau ada ciptaan, artinya ada yang menciptakan. Contohnya ini adanya pohon, berarti ada yang menciptakan pohon. Ada langit, berarti ada yang menciptakan langit. Ada gunung, berarti ada yang menciptakan gunung. Ada kerbau, berarti ada yang menciptakan kerbau. Coba amati bersama, kita lihat bersama. Nah, di sini juga ada sawah. Sawah itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk bertani. Nah, nanti hasil pertanian untuk kebutuhan hidup. Berarti sawah itu ada manfaatnya enggak? Ada, semuanya ada manfaatnya. Siapa yang merasakan manfaatnya? Semua makhluk hidup. Nah, ini yang di darat. Kemudian gambar satunya lagi. Ini orang sedang apa coba Mas Supri? Nah, sedang mencari ikan, pinter. Sedang mencari ikan. Di mana mencari ikannya? Di laut. Berarti laut diciptakan Allah itu ada manfaatnya enggak? Tentunya ada. Berarti Allah itu sayang enggak sama makhluknya? Sayang. Buktinya apa? Kita diberi apa itu sawah, diberi gunung, diberi langit, diberi laut. Nah, semuanya ada manfaatnya. Laut, tempat hidup ikan, ikannya bisa kita ambil, bisa kita jaring, bisa kita jual. Nah, hasil pertanian bisa kita manfaatkan juga. Nah, berikutnya, nah, coba kita lihat pada diri kita. Sama enggak dengan yang gambar? Allah menciptakan manusia itu ada rambut, ada alis, ada mata, ada hidung, ada lidah, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu ada manfaatnya dan ada gunanya. Kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, hidung untuk mencium, mata untuk melihat, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur kepada anak-anak sekalian. Berikut akan Bapak tampilkan atau tayangkan video pembelajaran tentang Allah itu ada. Kita perhatikan dan dengarkan dengan seksama ya. Apa nanti yang ada dalam video tersebut. Nah, itu kita tadi video tentang al-yakin Allah itu ada. Coba Bapak tanya, tadi yang kalian dengar dan yang kalian lihat dalam video tadi menceritakan tentang apa? Ciptaan Allah. Kemudian, nah ini tugas mandiri kalian nanti kita kerjakan. Nanti dikerjakan di rumah. Gimana caranya, Pak? Nah, di situ ada perintahnya beri tanda centang pada kolom yang sudah atau belum. Nah, pada kolom sudah atau belum nanti diberi centang. Misalkan, aku percaya pada Allah. Percaya apa? Allah itu ada.
Nah, kalian percaya enggak? Kalau percaya berarti sudah itu nanti diberi centang. Nanti tugas itu dikumpulkan minggu depan. Pelajaran hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan dibuka langsung membaca surah Al-Fil ya, silahkan. Surah Al-Fil. Al-Fil ya. Sudah ya. Jadi silahkan dibaca Pak. Surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Saya tadi masih mendengar ada yang seharusnya dibaca izhar, tetapi masih dibaca berdengung, Pak ya. Coba ini saya cek lagi. Coba dibaca ayat ketiga, Pak, diulangi. Ayat ketiga. Oh, ayat ya boleh dibaca ayat ketiga dan kedua. Alam yaj'al. Coba dibaca. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, ya. Oke, sudah cukup ya. Oke Pak, tadi ini yang kedua sudah betul ya. Tayran itu kan harus dibaca izhar ya. Izhar, ya. Jadi tidak boleh berdengung. Oke, coba ini saya tanya tajwidnya ya. Alam yaj'al. Hukum mim sukun. Mim ketemu ya itu apa? Izhar syafawi. Oke. Yaj'al itu bacaan apa? Alam yaj'al. Izhar syafawi. Alam yaj'alnya. Kalau yaj'alnya, yaj'al. Oh, qalqalah sughra. Qalqalah sughra bedanya ya. Bedanya dengan qalqalah kubro apa? Qalqalah sughra itu di tengah ayat, kalau kubro itu di akhir ayat. Cara membacanya? Memantul yang kubro. Ya, terus silahkan dijelaskan. Ya. Alam yaj'al, memantulnya tidak terlalu tebal, tapi kalau yang di akhir itu memantulnya tebal. Somad. Prof Dian dulu. Oke. Iya, baik. Terima kasih untuk Safrus ini. Tadi ada ketidaksesuaian antara RPS dengan praktek pembelajaran. Di mana di situ tadi saya membaca dan melihat bahwa metodenya salah satunya adalah demonstrasi. Maka harus dilakukan. Demonstrasi itu peragaan. Maka harus dilakukan peragaan, baik itu oleh guru atau oleh siswa, silahkan. Kalau di virtual ini misalkan susah, tapi tetap harus ada upaya untuk memperagakan. Seperti kemarin itu ada yang sampai tangannya begini-begini. Nah, itu merupakan upaya untuk peragaan. Nah, maka dari itu harus dipenuhi. Karena rencana harus sesuai dengan implementasinya, gitu, pelaksanaannya. Kemudian LKPD saya itu masih, maksudnya dengan anak SD itu pusing melihat seperti itu. Maksudnya tidak, yang dibuat simpel seperti yang kemarin itu loh, ada yang bagus, yang maju 4 itu, di antara 4 tuh yang Pak Nur. Nah, itu kan bagus, bisa dilihat gitu, anak nggak bingung. Itu saya tadi lihat tuh bingung, kotaknya nggak seragam, nggak serasi gitu. Nah, itu pun mempengaruhi untuk menarik. Di sini kan juga dalam poin penilaian itu adalah sebuah kreativitas, menarik perhatian. Bagaimana dia bisa tertarik oleh pembelajaran guru itu. Kalau misalkan dia membaca aja enggak lihat itu enggak ini ya.